Halo mitra olahraga, kembali dengan channel YouTube kami, Piala News, yang mana akan membawakan berita-berita terupdate sepak bola dari mancanegara. Beberapa berita menarik dan terupdate sudah kami siapkan untuk kalian semua. Dan langsung saja, kita mulai berita pertama. Aubameyang dipulangkan ke Arsenal dari Piala Afrika. Timnas Gabon secara resmi memulangkan striker Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, kembali ke London dari Piala Afrika. Pemain berusia 32 tahun itu baru-baru ini terjangkit COVID-19 yang membuatnya harus absen pada pertandingan penyisihan grup melawan Komoro dan Ghana. Ditemukan bahwa Aubameyang memiliki problem di jantung setelah tertular virus. Ada desas-desus bahwa Aubameyang berselisih dengan pelatih Gabon, Patrice Neveu, yang diyakini beberapa orang sebagai alasan sebenarnya dibalik kepergiannya dari turnamen. Namun bintang Arsenal itu dengan cepat mengklarifikasi di Twitter untuk menyangkal klaim tersebut. Kami memiliki masalah yang sudah rumit untuk dipecahkan, dan pertama-tama kami harus menjaga kesehatan kami. Lalu di atas semua itu, ada rumor palsu bahwa saya tidak akan kembali dan saya sangat berharap tim kami akan melangkah sejauh mungkin. Gelandang Mario Lemina juga dipulangkan lebih awal karena juga menunjukkan problem jantung setelah pemindaian. Berita kedua, tambah biaya ini itu, Arsenal makin puyeng untuk mendapatkan jasa Dusan Vlahovic. Arsenal makin puyeng, agen striker Fiorentina Dusan Vlahovic menuntut biaya yang sangat besar untuk perekrutan pemain asal Serbia itu. Arsenal bersedia membayar Fiorentina 70 juta euro untuk jasa Vlahovic. Dia memiliki 18 bulan tersisa dari kontraknya saat ini. Namun Ansa melaporkan, The Gunners belum membujuk sang pemain untuk menukar hijrah ke London. Uang juga dianggap sebagai masalah, karena agen Vlahovic menginginkan 18 juta euro untuk menyetujui kesepakatan tersebut. Sky Italia melaporkan, 18 juta euro akan dibagi antara pemain dan agennya. Striker tersebut akan menerima 8 juta euro sebagai biaya penandatanganan dan agen akan mengantongi 10 juta euro. Agen Vlahovic juga diduga menuntut 20% dari setiap penjualan sang striker pada masa depan, yang akan berdampak besar pada penilaiannya. Jadi, sanggupkah Arsenal mendaratkan Dusan Vlahovic? Berita ketiga, Robert Lewandowski rangkup penghargaan pemain terbaik FIFA 2021. Striker Bayern Munchen, Robert Lewandowski, meraih penghargaan The Best FIFA Football Award 2021. Bagi Lewandowski, ini adalah trofi pemain terbaik FIFA yang diraih secara beruntun. Dalam acara yang berlangsung di Zurich, Swiss, Selasa, 18 Januari 2022, penyerang timnas Polandia itu sukses mengalahkan dua kandidat lainnya, yakni bintang PSG dan Argentina, Lionel Messi, serta winger Liverpool dari Mesir, Mohamed Salah. Pada acara The Best FIFA Football Award 2020, Robert Lewandowski juga dinobatkan sebagai yang terbaik. Dia mengungguli Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Saya merasa terhormat memenangkan trofi ini. Saya sangat bangga. Ini milik rekan satu tim dan pelatih saya, ujar Lewandowski dalam sebutannya. Musim 2020-2021 menjadi masa keemasan bagi Robert Lewandowski. Penyerang berusia 33 tahun itu sukses mencetak 41 gol dalam 29 pertandingan Bundesliga. Secara keseluruhan, musim lalu Robert Lewandowski tercatat mencetak 48 gol dalam 40 laga yang dilakoni bersama Bayern Munchen di semua kompetisi. Sebuah catatan yang luar biasa. Berita keempat, voting Best Player FIFA 2021, Cristiano Ronaldo tak dapat suara dari pelatihnya. Pelatih timnas Portugal, Fernando Santos, memutuskan untuk tidak memilih kapten timnya, Cristiano Ronaldo, dalam pemilihan 3 pemain terbaik FIFA 2021. Ronaldo kehilangan tempat sebagai satu dari 3 finalis untuk penghargaan pemain terbaik pria FIFA tahun ini, yang akhirnya dimenangkan oleh Robert Lewandowski, unggul dari Lionel Messi dan Mohamed Salah. Santos memilih duo Chelsea, N'Golo Kante dan Jorginho, sebagai 2 pemain terbaiknya tahun ini. Lewandowski adalah pilihan ketiga. Ronaldo menjadi pemain internasional dengan skor tertinggi dalam sejarah selama tahun 2021. Sebuah pencapaian yang membuatnya mendapatkan penghargaan FIFA secara khusus. Namun Santos memilih untuk tidak mengakui prestasi itu dalam pemungutan suara.
Ini bertentangan dengan pola para pemain dan pelatih yang memilih kandidat dengan siapa mereka pernah bekerja dan masih bekerja. Pemain berusia 36 tahun itu setidaknya dipilih oleh rekan setimnya di Manchester United, Victor Lindelof sebagai pemain terbaik tahun 2021. Cristiano Ronaldo memilih Lewandowski, Kante, dan Jorginho sebagai 3 besar terbaik. Berita kelima, Timnas Indonesia Putri diprediksi bikin kejutan di Piala Asia 2022. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, optimistis Timnas Putri Indonesia bisa memberikan kejutan di Piala Asia 2022. Kepercayaan diri Iriawan muncul setelah rentetan hasil uji coba dari persiapan panjang yang dilalui pasukan Rudi Eka Piriyambada. Meskipun jarang terekspos, Timnas Putri Indonesia akan tampil di Piala Asia Putri 2022 yang digelar di India pada 20 Januari sampai 6 Februari 2022. Skuad berjulukan Garuda Pertiwi itu tergabung di grup B bersama Australia, Filipina, dan Thailand. Melihat peta persaingan yang ada, Timnas Indonesia Putri bakal mendapatkan tantangan yang berat. Hanya ada 2 tim yang bakal mewakili grup B untuk lolos ke babak perempat final Piala Asia 2022. Timnas Putri Indonesia akan mengawali kiprah di Piala Asia Putri 2022 melawan Australia pada 21 Januari 2022. Setelah itu, Shalika Aurelia dan kawan-kawan akan menghadapi Thailand pada 24 Januari 2022 dan Filipina pada 27 Januari 2022. Berita ke-6, Sintayong panggil 27 pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday. Timnas Indonesia akan melakoni FIFA Matchday pada akhir Januari 2022 di Bali. Pelatih Sintayong memanggil 27 pemain untuk memperkuat skuad Garuda. Para pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia akan mengikuti pemusatan latihan pada 19-28 Januari 2022. Dalam daftar tersebut, ada nama Elkan Bagot, yang juga turut dipanggil. Pemanggilan Elkan Bagot sangat menarik, karena menjadi satu-satunya pemain klub luar negeri yang ada dalam daftar tersebut. Mayoritas pemain yang dipanggil Sintayong merupakan skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Para pemain Timnas Indonesia dan ofisial akan mulai berkumpul pada 19 Januari 2020 di Bali. Selama menjalani pemusatan latihan, Evan Dimas dan kawan-kawan tentu tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Dan berikut ini adalah 27 pemain yang dipilih oleh Sintayong. Berita ke-7, pola latihan Ralf Rangnick terbaru, yakin manjur. Sebelum resmi menangani Manchester United, nama Ralf Rangnick juga menjadi bahan pembicaraan. Kedatangannya ke Old Trafford bahkan membentuk karakter anyar para penggawa setan merah. Meskipun sampai sekarang belum 100% berubah. Satu yang menjadi sorotan publik dan kalangan jurnalis adalah metode serta pola latihan ala Ralf Rangnick di Manchester United. Ia tergolong tak biasa karena justru menggunakan latihan dasar dengan cara 7 lawan 7 atau 5 lawan 5. Artinya, Rangnick mengaplikasikan cara sepak bola mini tersebut bagi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Hal itu semakin menegaskan kalau Rangnick memang ingin memberikan ide-ide segar yang bisa mengubah warna secara keseluruhan di kubu Carrington. Pada area taktik, Rangnick sudah menggunakan formasi 4-2-2-2 yang memang menjadi ciri khasnya. Rangnick juga berusaha mengubah cara pemain Manchester United, meski masih tak konsisten, baik dari sisi realisasi strategi maupun hasil akhir pertandingan. The Mirror merilis Cristiano Ronaldo dan 6 rekannya baru saja menang pada permainan 7 lawan 7. Ini adalah metode latihan yang sangat disukai Rangnick. Berita ke-8, dipermalukan klub mediocre, AC Milan gagal gusur Inter Milan. AC Milan menelan kekalahan dari Spezia pada laga pekan ke-22 Serie A di San Siro, Selasa, 18 Januari 2022. Hasil minor itu membuat Milan gagal menggusur Inter Milan dari puncak klasemen. Menjalani laga di kandang sendiri, AC Milan tampil percaya diri. Tim asuhan Stefano Pioli itu menorehkan 60% penguasaan bola, berbanding 40% milik Spezia. I Rossoneri juga melepaskan 25 tembakan yang 8 diantaranya mengarah ke gawang. Di sisi lain, Spezia memperoleh 6 peluang bagus dari 10 kesempatan.
Menguasai jalannya pertandingan, AC Milan mampu unggul lebih lewat aksi Rafael Leao pada menit ke-45. Sayangnya, Milan gagal mempertahankan keunggulannya tersebut. Spezia sukses mencetak 2 gol yang disarankan Kevin Agudelo pada menit ke-64 dan Emanuele Gyasi pada menit ke-90. Sampai pertandingan berakhir, AC Milan takluk 1-2 dari Spezia. Berita ke-9. Gila Sampdoria, Juventus melaju ke perempat final. Juventus meraih kemenangan 4-1 atas Sampdoria pada laga 16 besar Coppa Italia di Allianz Stadium, Rabu 19 Januari 2022. Berkat kemenangan tersebut, Juve lolos ke perempat final. Pada babak 8 besar, I Bianconeri akan menghadapi pemenang antara Sassuolo atau Cagliari di Allianz Stadium. Rencananya, duel akan berlangsung pada awal Februari mendatang. Bermain di kandang sendiri, Juventus langsung tampil agresif sejak awal menit. Juventus akhirnya sukses membuka keunggulan pada menit ke-25 lewat eksekusi tendangan bebas rendah yang dilepaskan Cuadrado dari tepi kotak penalti. Kurang dari 2 menit kemudian, Alvaro Morata sempat mencetak gol. Namun VAR menganulir gol tersebut karena sebelumnya Mattia De Sciglio dianggap lebih dahulu melakukan pelanggaran. Setelah itu Juventus sempat terlena dengan keunggulan 2 gol dan menjadi lengah. Hal ini dimanfaatkan Sampdoria untuk memperkecil ketinggalan lewat aksi Andre Conti pada menit ke-63. Gol ini seakan menyengat Juventus. Hanya 4 menit berselang, I Bianconeri kembali menjauh berkat gol Paulo Dybala meneruskan asis Manuel Locatelli. Memasuki menit ke-76, tuan rumah pun mendapat hadiah penalti yang dituntaskan menjadi gol oleh Alvaro Morata. Tak ada gol tambahan yang tercipta dari kedua tim di sisa pertandingan. Skor 4-1 untuk kemenangan Juventus menjadi hasil akhir laga ini. Berita ke-10. Ditahan Brighton, Chelsea semakin tertinggal dari Manchester City. Chelsea bermain imbang 1-1 kontra Brighton and Hove Albion pada laga pekan ke-22 Premier League Rabu 19 Januari 2022. Hasil tersebut membuat The Blues semakin tertinggal jauh dari Manchester City di klasemen. Saat ini, tim London Biru berada di tempat ketiga dengan nilai 44 terpaut 12 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Menjalani laga di Amex Stadium, Chelsea mendapatkan perlawanan sengit dari Brighton. Masuk menit ke-28, Chelsea berhasil mencetak gol pembuka. Tidak disangka, Hakim Ziyech melepas tembakan jarak jauh setelah bekerja sama dengan N'Golo Kante. Pemain dan kiper Brighton tak siap. Brighton 0, Chelsea 1. Pada menit ke-60, Brighton berhasil mencetak gol belasan. Skema tendangan sudut operan Mark Allister ditanduk Webster ke gawang Kepa. Skor pun berubah menjadi imbang 1-1. Chelsea mencoba meningkatkan tempo untuk mencetak gol kedua, tetapi Brighton bertahan dengan sangat baik. Hingga menit ke-70, The Blues kesulitan membongkar pertahanan lawan. Sampai duel berakhir, skor imbang 1-1 tetap tidak berubah. Dan itulah berita-berita terbaik sepak bola dari mancanegara. Terus nantikan update terbaru channel kami dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di next video. Salam olahraga.